Kalau di video sebelumnya, kita sudah bahas gimana UFC pertama kali diciptakan oleh seorang sales marketer, hingga hampir bangkrut karena ditinggal founder dan diboykot hampir di seluruh Amerika Serikat. Di video part 2 ini, kita akan bahas gimana 3 orang ini membangun kembali UFC dari puing-puing yang telah hancur. Ketiga orang itu adalah Dana White, Frank Fertitta, dan Lorenzo Fertitta. Fertitta bersaudara adalah pemilik salah satu kasino terbesar di Las Vegas, yaitu Station Casinos. Sementara Dana White adalah teman SMA Lorenzo, yang juga dikenal sebagai pelatih boxing sekaligus manajer beberapa fighter MMA kayak Tito Ortiz dan Chuck Liddell. Singkatnya, mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Zuffa LLC dan membeli UFC seharga 2 juta US dollar dari SEG. Kira-kira pembagian tugasnya kayak gini. Fertitta bersaudara akan ngurusin modal, legitimasi, dan politiknya. Sementara Dana White akan didapuk menjadi presiden. Ia akan menjalankan operasional, promosi, hingga segala hal yang berkaitan dengan fighter-fighternya. Langkah besar pertama yang harus mereka ambil adalah memperbaiki citra buruk UFC selama ini. Tapi sebelumnya, Lorenzo Fertitta memanfaatkan koneksinya sebagai mantan komisaris Nevada State Athletic Commission untuk membuka boykot UFC di Nevada. Ini sangat penting untuk UFC, karena saat itu Nevada adalah pusat olahraga gelut di Amerika Serikat. UFC mulai digelar lagi di Nevada pada tahun yang sama, yaitu 2001, tepatnya pada tanggal 28 September, dalam acara UFC 33. Setelah itu, baru mereka memperketat aturan-aturannya, seperti headbutt dilarang total, strikes ke belakang kepala juga diblokir, dan pertandingannya sekarang punya aturan ronde yang jelas dan struktur penilaian yang resmi. Dan yang gak kalah penting, bikin kelas berat yang lebih beragam. Mulai dari lightweight, welterweight, middleweight, light heavyweight, hingga heavyweight. Terakhir, mereka juga bikin peraturan untuk peralatan wajibnya. Mulai dari wajib sarung tangan, wajib menggunakan fake sword standar UFC, hingga melarang menggunakan alas kaki. Setelah aturan-aturannya diperbaiki, langkah berikutnya adalah menyebarkan citra barunya. Caranya lewat TV. Ya, mereka bikin acara bernama UFC Unleashed yang ditayangkan di Spike TV. Acara ini berisi beberapa kompilasi video fight dengan tema-tema tertentu. Misalnya Knockout Kings, Submission Specialist, Bad Blood, dan lain-lain. Intinya, lewat acara ini UFC ingin nunjukin kalau UFC itu bukan sekedar tarung bebas. Ini ada aturan dan tekniknya. Acara ini sih sebenarnya nggak terlalu booming, tapi penontonnya stabil. Ini yang bikin Spike TV percaya ke UFC. Dan saat UFC punya rencana buat bikin reality show yang merekam perjalanan fighternya dari nol hingga jadi superstar, Spike TV langsung menerimanya. Nama program itu adalah The Ultimate Fighter atau TUF. Acara ini pertama tayang di tahun 2004 dan langsung booming saat itu juga. Ya, karena reality show ini, orang-orang mulai ngikutin perjalanan fighternya. Fans-fans mulai bermunculan. Dan saat 2 fighter pemenang TUF dapat kontrak UFC, orang-orang yang ngikutin reality show-nya jadi penasaran. Mereka pengen tahu gimana performanya di ring oktagon sebenarnya. Akhirnya, mereka pun nonton UFC. Dana White bahkan sempat bilang kalau film ini adalah penyelamat UFC. Bagaimana tidak, sejak dibeli hingga 2004, Zuffa LLC udah ngeluarin duit sekitar 34 juta US dollar. Kalau reality show ini sampai gagal, mungkin mereka bakal bubar. Untungnya, acara ini berhasil. Dan sejak saat itu, popularitas UFC semakin bertumbuh. Apalagi sejak kedatangan Conor The Notorious McGregor. Berkat orang inilah, UFC semakin naik level. Bahkan ke negara yang berjarak 17.000 km, Indonesia. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Sebenarnya UFC ini bukan barang baru di Indonesia. Mereka udah hadir sejak tahun 2010. UFC udah masuk di TV kabel. Apalagi waktu itu salah satu bintang WWE, Brock Lesnar, mulai debut di UFC. Orang-orang mulai penasaran waktu itu dan cobalah ngintip-ngintip dikit tentang UFC. Sampai akhirnya klik pertamanya dimulai di tahun 2015-an saat Conor McGregor masuk ke UFC. Sejak saat itu, UFC sudah berubah arah. Trash talk di awal dan akhir pertandingannya yang frontal bikin aspek entertainment di UFC semakin kental. Video-videonya diklip, dijadiin kompilasi, dan dimasukin sosial media. Akhirnya, orang-orang yang gak pernah lihat kaget
dan langsung ke hook. Apalagi kalau lihat waktu gelut, emang beneran gelut. Ini bukan settingan. Ini tuh kerasa kayak, wah ini nih yang kita cari. Emosinya dapet dan gelutnya bener-bener keras. Titik ledak pertamanya terjadi pada tahun 2017 saat Conor McGregor menantang juara WBA dan WBC Floyd Mayweather buat tanding tinju. Meskipun saat itu McGregor kalah, tapi setidaknya karena pertandingan ini para penggemar tinju mulai mengenal yang namanya UFC. Lalu puncaknya datang pada tahun 2018 saat Conor McGregor melawan Khabib Nurmagomedov. Dalam pertandingan ini bukan cuma sabuk yang diperebutkan, tapi harga diri keluarga, etnis, politik, hingga agama. Ya, kita lihat sendiri gimana mulut besar McGregor sejak awal press conference, face off hingga week in gak berhenti nyerang kepribadian Khabib dan latar belakang hidupnya. Buat banyak orang Indonesia, ini bukan sekedar ajang olahraga. Ada kedekatan emosional yang kerasa. Sosok Khabib yang religius, tenang, dan disiplin terasa lebih dekat dengan nilai yang kita kenal sehari-hari. Emosi itu akhirnya nyampai ke masyarakat luas, bahkan ke mereka yang saat itu belum benar-benar paham UFC. Kita mungkin belum ngerti teknik grappling atau ground game, tapi kita semua ngerti tentang satu hal, yaitu kehormatan. Dan ketika pertandingan dimulai, semua yang orang kira soal UFC langsung kebayar. Ini bukan gimmick, ini bukan settingan, ini gelut beneran. Hasilnya, Khabib menang dominan, lalu chaos pecah. Dia lompat pagar dan bikin keributan. Hal ini bikin seluruh dunia langsung ngomongin satu hal, UFC. Sejak momen itu, UFC di Indonesia berubah status. Bukan lagi tontonanis anak gym atau komunitas bela diri, tapi jadi obrolan umum, masuk timeline, masuk grup WhatsApp, bahkan masuk YouTube rekomendasi. Ya, meskipun ini bukan kisah epik yang diharapkan penikmat UFC veteran, tapi ini nyata adanya. Pertandingan ini mengubah segalanya. Gara-gara pertandingan ini, anak-anak muda mulai ngikutin olahraga gelut brutal ini. Hingga sekarang, UFC jadi sangat besar di Indonesia. Ini menurutku ya guys. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Atau kalau kamu ada alasan lain yang belum kesebut, bisa langsung komen di bawah. Nanti kita diskusiin bareng. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id buat info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.